Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Oke. Pak Bibit absen ya. Nanti kita sambil jalan, sambil yang lain gabung ya. Karena juga kayaknya mau masuk masih kelihatan agak sulit. Ini yang lainnya untuk gabung di masalah di jaringan kayaknya. Ya, kita mulai absen dulu ya. Ika Nur Kasana ada? Nur Kasana? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Muhammad Mubin? Muhammad Mubin? Belum, kayaknya ya masih berusaha nyambung ya. Kemudian Aldi? Aldi? Oke, belum. William Jensen? Hadir, Pak. Oke, waduh, aktif William ya, mantap. Kemudian ada Lee? Belum masuk ya. Mistahul Rizki? Mistahul Rizki? Belum masuk juga. Majesty? Majesty juga. Hadir. Oke. Hadir. Ferdi? Ferdi belum. Rizky Aditya? Rizky Aditya? Belum. Muhammad Sugianto? Belum juga. Tristan Ardian? Belum. Oke, masih berapa orang tadi? 6. 7. Baru 5. Kita tunggu yuk yang lain segera bergabung. Ya. Saya tunggu dulu 2 menit ya, baru kita mulai. Masih 5 orang yang baru gabung karena kita lebih ke sesi tanya jawab ya. Boleh Anda yang bertanya, juga nanti Pak Bibit akan bertanya ke Anda ya. Oke ya, kita sambil jalan, sambil yang lain gabung ya, karena jaringannya agak sulit kayaknya mau masuk. Baik,
hari ini tanggal 12 ya. 13 hari Selasa. Ini ada yang masuk ya, ada yang masuk. Oke. Untuk Pak Bibit daringnya hari ini terakhir. Kita lebih ke seberapa jauh Anda mengetahui mengenai FB service. Nanti bila Anda ada kurang jelas, bisa langsung nanti tanya ke Pak Bibit. Kemudian nanti coba Pak Bibit mau bertanya juga sejauh mana Anda yang telah disampaikan Pak Bibit Anda mengerti ya. Tidak usah takut salah bila menjawab ya. Nanti pasti Pak Bibit benarkan kalau memang itu masih kurang betul ya. Kemudian kita ketemu nanti pada waktu di kelas ya. Kita ketemu di hari Senin minggu depan ya. Nah, di sana kita nanti ketemu dengan saya, dengan tim PKK ya, dengan Kak Yosi, dengan Kak Fania, dengan Bu Yuli. Ya, di sana kita nanti langsung untuk yang Pak Bibit langsung dengan prakteknya, pengenalan mengenai peralatan yang ada di FNB Service, kemudian nanti disambung dengan Bu Fania, ya. Kemudian untuk Selasanya kita role play untuk semuanya belajar untuk tagging order, ya. Nah, sekarang Pak Bibit mau mengulas sedikit masalah service dari awal dulu, ya. Grooming, diingat-ingat, penampilan diri bagaimana, kemarin catatan juga sudah ada ya, materi sudah Pak Bibit kirimkan, sudah dipelajarin, groomingnya bagaimana, ya penampilan dirinya bagaimana, kemudian mengenai struktur organisasi yang ada di hotel juga sudah, ya kemarin. Kemudian Pak Bibit menginjak lagi mengenai peralatan kemarin ya. Perlu diingat, kemarin karena kita keterbatasan peralatan yang saya tunjukkan, nanti untuk yang di hari Senin, ya peralatan kita siapkan semua. Jadi yang tadinya hanya angan-angan saja, besok kita langsung lihat fisiknya dan langsung kita set up. Ya, nah setelah peralatan, kemarin kan juga sudah ada yang Pak Bibit kasih tugas kan, ada yang lihat-lihat di browsing, ya browsing, kemudian di situ ada yang tanya Pak, kok modelnya hampir sama? Iya, modelnya hampir sama tapi dalam bentuk size atau ukurannya beda. Ya, Pak Bibit ambil contoh misalkan dessert fork sama dessert spoon, kemudian ada dinner fork dan dinner spoon, itu secara kasat mata gambar sama. Tapi untuk ukuran itu beda. Lebih besar yang dinner fork dan dinner spoon. Kenapa? Karena dinner fork dan dinner spoon itu gunanya untuk makan main course. Nah, sedangkan yang dessert spoon dan dessert fork dia size-nya lebih kecil karena apa? Fungsinya untuk makan dessert. Ya, saya ulas sedikit mengenai untuk cutlery-nya dulu. Kemudian ini butter spreader. Apa itu Pak butter spreader? Pada barusan mandi ngono iku wis keringetan. Anda bisa browsing juga modelnya gimana, ya. Itu fungsinya untuk mengoles mentega. Butter spreader. Spray itu artinya menyebar, mengoles, menyebarkannya. Kemudian ada lagi soup spoon, bisa Anda browsing juga. Nanti kita bentuk fisiknya kita lihat di hari Senin supaya Anda nanti punya angan-angan. Oh, seperti di gambar kemarin, bentuk fisiknya seperti ini. Ya. Kemudian nginjak lagi
dinner knife dan dessert knife. Itu juga bentuknya hampir sama, beda di ukuran. Kalau dinner knife di situ buat main course juga, kalau yang dessert knife itu untuk dessert saja. Jadi size-nya lebih kecil yang dessert. Ya. Kemudian Pak Bibit lanjut lagi ke Cinaware dulu. Ya, kita ulas sedikit mengenai Cinaware. Cinaware kita mengenal yang untuk makan, makanan utama yaitu dinner plate. Kalau gambarannya kemarin, kalau Pak Bibit tunjukkan ke Anda, piringnya ceper, ya, diameternya kisaran di 25 cm. Ya. Kemudian di bawahnya dinner plate, yaitu breakfast plate. Ukurannya tentunya lebih kecil sedikit, tapi bentuk fisiknya sama semua, ceper semua. Datar agak sedikit, istilahnya ada cekungan sedikit di tengahnya. Ya, bentuk fisiknya sama semua, cuma beda di ukuran. Dinner plate, breakfast plate. Ya, kalau breakfast plate itu biasanya dipakai untuk naruh toast bread. Makan pagi itu ya, toast bread itu ditaruh pas dengan ukuran, jadi tidak terlalu besar untuk plate-nya. Kemudian di bawahnya breakfast plate, yaitu dessert plate. Dessert tentunya Anda punya angan-angan di situ bahwa memang untuk apa? Untuk menaruh makanan dessert. Portioningnya tentunya agak kecil karena dessert. Berikutnya yaitu ini, BNB plate. Apa itu BNB? Bread and butter. Agak kecil sedikit lagi. Ya. Yang paling kecil yaitu BNB plate, bread and butter. Ya, itu untuk Chinaware-nya. Kemudian Pak, kalau piring makan itu namanya apa? Kalau piring makan yang di rumah-rumah kita itu namanya soup plate. Ya, piring makan yang di rumah-rumah itu namanya soup plate. Ya. Kemudian kalau misalkan soup cup, kalau soup cup itu berarti untuk sup yang biasanya kita ada pegangannya kanan kiri. Kita menyebutnya telinga. Jadi memang dia kanan kirinya sama. Soup cup and saucer. Tentunya pasangannya bawahnya adalah saucer. Nanti tidak ada istilah-istilah kita dalam bahasa perhotelan kita menyebutnya tolong ambilkan piring, tolong ambilkan sendok, tidak ada. Ya. Kemudian berikutnya ada teacup and saucer, atau apa kita menyebutnya cangkir kopi teh. Itu namanya teacup coffee and saucer. Ya, kita lebih familiar dengan sebutan cangkir, ya, dan lepek. Tapi tidak ada nanti dalam bahasa perhotelan Anda ngomongnya tolong ambilkan cangkir, tolong ambilkan lepek, tidak ada. Ya, kita ngomongnya dengan bahasa internasional. Karena ini dipakai untuk di seluruh dunia. Ya, meskipun nanti ada yang lanjut di kapal pesiar, nanti semuanya memakai bahasa Inggris, bahasa perhotelan. Ya. Kemudian untuk glassware, untuk sementara Anda yang sering kita pakai yaitu water goblet. Water goblet, nanti bisa di browsing kalau Anda tahu. Water goblet saya garis bawahi hanya untuk air putih saja. Jangan sampai water goblet digunakan untuk kopi atau tea. Bisa dimarahi Anda sama atasan Anda. Ya. Karena water goblet itu hanya untuk air mineral dengan temperatur room dan air
es. Jadi misalkan tamunya minta air dingin, dikasih water goblet, enggak apa-apa. Atau air biasa, mineral biasa. Ya. Kemudian untuk yang di restoran lagi biasanya kita mengenal namanya highball glass yang sering kita temui. Highball itu biasanya untuk soft drink. Highball glass ya, untuk soft drink. Ya. Kalau Colin glass itu kayak highball, jadi gelasnya lurus saja, lempeng aja, enggak ada lengkuk-lengkuknya, enggak ada, lurus lempeng aja, itu namanya Colin glass. Biasanya untuk mix juice atau minuman minuman yang beralkohol yang dimix dengan soda, jenis soda atau jenis minuman yang bersoda. Ya, biasanya kita pakai Colin glass untuk mix minumannya. Ya, segitu dulu untuk mengenai cutleries, tadi Chinaware, glassware, ketahui itu aja dulu. Nanti di lapangan kita praktek. Nah, sampai dengan ini saya bahas dua dulu. Yang pertama tadi mengenai performance, siapa yang mau bertanya mengenai penampilan diri. Yang kedua masalah peralatan. Siapa yang mau bertanya, silakan, tak tunggu sekarang. Tidak ada? Kalau tidak ada, kemarin sempat ada yang bertanya mengenai rambut. Pak, performance saya, rambut saya gimana? Rambut intinya rapi. Ya. Ya, rambut intinya rapi. Ya, ini Pak Bibit kelihatan, Pak? Nah, ya, samping kanan, kiri, rapi, atas. Itu untuk standar servis ini, apa ini istilahnya, formal. Ya, jadi kalau memang itu Anda nanti diletakkan di dining room di sebuah restoran yang dimana Anda harus memakai baju yang rapi, sepatu yang mengkilap, pakai apron, pakai dasi, rambutnya harus rapi. Ya, jadi kemarin ada yang tanya mengenai rambut gimana Pak? Agak panjang sedikit enggak apa, yang penting apa? Rapi. Disisir yang rapi, ya, pakai minyak rambut. Kalau yang perempuan di roll di belakang gini jangan terurai. Kecuali yang cewek dengan sebahu sini. Ya, kalau sebahu enggak apa-apa, hanya dikuncir di belakang saja boleh. Intinya rambut yang panjang harus rapi bagi yang cewek. Ya. Pak, kalau diwarna. Nah, warna sih sebenarnya tergantung sih ya dari kebijakan HRD itu sendiri. Ya. Kalau asalkan jangan mau merah menyala gitu ya, jangan ya. Ya yang soft-soft sajalah ya, agak-agak coklat-coklat sedikit gitu enggak apa-apa ya. Terus jangan yang biru, yang kuning menyala, jangan. Hanya satu catatan buat Anda mengenai rambut dan penampilan. Misalkan Anda ditaruh di suatu pub atau mungkin suatu kafe, diskotik, nah itu beda, stylenya sudah beda lagi. Karena apa? Tuntutan kerja. Wah, kamu harus rambutnya apa? Rambutnya disemir merah. Terus pakai t-shirt, kemudian pakai sepatu cat, pakai celana jeans, pakai rompi. Nah, itu memang tuntutan kerjaan seperti itu ya harus Anda jalankan. Misalkan, enggak apa-apa Anda punya itu, pakai giwang pun enggak apa-apa. Kalau memang itu di diskotik. Pak Wibi dulu sedikit cerita juga pernah di diskotik. Ya, jadi memang penampilannya seperti itu. Supaya apa? Supaya matching dengan tempat kerja kita. Lucu juga kalau di situ di diskotik ya dengan penuh hingar-bingar,
kita ruwapi sekali beda. Kurang menarik kayaknya ya. Nah, di situ jadi mengenai uniform dan penampilan diri itu tergantung pada di mana tempat Anda bekerja. Tapi yang Pak Bibit ajarkan kemarin adalah restoran yang formal. Jadi restoran yang benar-benar basicnya kita harus rapi, karena yang kita layani adalah tamu-tamu yang akan makan di sebuah restoran yang butuh dengan kenyamanan, dengan penampilan diri yang baik, makanan yang istimewa, jadi dia pun dengan mengeluarkan uang mahal, dengan servisnya yang baik, yang cowok-ceweknya cantik-cantik, waiter-waitressnya ganteng-ganteng, makanannya enak, ya, suasananya menyenangkan. Nah, disitulah orang dengan bayar mahal tidak akan rugi. Ya, karena apa? Semua merasa terpenuhi. Makan kenyang, suasana menyenangkan. Nah, disitulah yang kita sebut performan. Mengenai performan ada pertanyaan lagi? Pak, kalau buat cowok, rambut yang rapi itu harus pendek atau enggak, Pak? Kalau semisalnya panjang tapi rapi? Panjang rapi tidak apa-apa, tapi jangan terlalu panjang loh ya. Panjang rapi tidak apa-apa. Jadi dipakai minyak rambut supaya rapi. Ya, jadi panjang, jangan terlalu panjang sampai bisa dikuncit. Jangan. Ya, jadi nah, enggak segitu enggak apa-apa. Siapa tuh itu? Saya Pak William. Oh, William. Ya, enggak apa-apa William, tapi ya gitu tadi. Intinya Anda pakai minyak rambut yang rapi, ya. Jangan panjang tapi acak-acakan. Kalau nanti Anda di restoran, kan belum tentu. Siapa tahu William nanti kerjanya di kafe atau di pub atau mungkin di diskotik. Ya enggak apa-apa. Ya enggak. Kalau nanti pada saat kita ketemu, yang penting rapi aja dulu. Ya, rambut dirapih rapi, pakai minyak rambut, jangan acak-acakan karena kita nanti pertama kita juga nanti akan dilihat dari orang dinas, ya, jadi harus rapi. Kenapa kita kemarin sampai uniform aja kita siapkan supaya kita benar-benar bahwa orang-orang yang bekerja di dunia perhotelan itu selalu grooming-nya baik. Ya, gitu ya. Jadi enggak apa-apa panjang tapi rapi. Maksudnya disisir yang rapi gitu ya. Oke? Siapa? Ya, Pak. Majesty. Ya, Majesty silakan. Ya, tanya. Kalau semisal kita nggak sengaja numpahin makanan di customer, terus customernya marah-marah, biasanya kan minta suruh manggilin manajernya. Kita menumpahkan makanan mengenai customer. Iya. Gitu. Oh ya. Selama itu tidak ada unsur kesengajaan, ya, karena itu yang namanya kecelakaan kerja, kita harus dimaklumin. Ya, makanya kita dalam bekerja pun harus berhati-hati. Karena yang kita pegang, Majesty, selama ini nanti kalau Anda di waiter atau waitress, ya setiap hari kita ketemu dengan yang barang pecah belah, apa juga makanan. Nanti Pak Bibit kasih tahu cara trik membawa makanan, misalkan room service. Pak Bibit itu di room service 2 tahun. Pak Bibit kalau bawa masakan 7 item, Pak Bibit angkat bisa. 7 item, jadi 7 plate Pak Bibit tumpuk. Ngakalinya gimana? Cara ngakalinnya seperti ini. Tapi yang namanya kecelakaan kerja pernah, yang namanya saya kesandung, jatuh makanan pernah, tapi kita harus ngomong ke manajernya atau atasan kita, supervisor kita. Ya, memang itu suatu kecelakaan. Tergantung dari kebijakan hotel itu. Kalau minta dia enggak mau kita disuruh ganti rugi, ya biasanya kena kita. Tapi kalau kita mungkin karena ada kebijakan-kebijakan tertentu, biasanya enggak sampai segitunya. Paling kita kepotong nanti di barang pecah belahnya yang kita pecahkan. Biasanya apa sih kompensasinya? Potong gaji. Potong gaji kalau habis Pak gaji saya, biasanya disesuaikan. Misalkan kasih contoh barang yang kamu pecahkan 100.000, ya
Habis itu kamu potong gaji, biasanya dibuat 3 kali atau 4 kali, jadi tidak terlalu berat, 25.000, 25.000. Itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Kalau Majesty tadi tanya jatuh mengenai tamu, Anda harus minta maaf. Beda kalau memang dijatuhkan di hadapan tamu ngenain itu beda. Pasti orangnya marah. Tapi kalau sudah jatuh ngenain tamu dan ngenai baju tamu, kita yang nomor 1 minta maaf. Karena kecelakaan kerja. Entah yang namanya kita terpeleset atau bagaimana. Nah, kita back lagi untuk ke room service. Pak Bibit bisa bawa 7 sampai ya 7 masakannya. 2 di bawah, 2 di atasnya, 3 tumpuk, 1 depan. Ya 7. Jadi tray itu kan kotak itu. Tray itu apa Pak? Tray itu nampan. Ya, nanti kalau Anda tanya, tray itu apa nampan? Pak Bibit selalu menumpuk makanan itu 3 sap. Karena food cover itu yang punya room service itu bentuknya bulat, tapi dia datar, jadi bisa ditumpuk di atasnya. Triknya apa? Masakan yang serasa harganya mahal, taruh di paling bawah. Tumpuk atas lagi makanan berikutnya. Bakmi misalkan. Atasnya lagi apa? Atasnya lagi nasi putih. Nah, kalau misalkan membawa tray itu ada triknya juga. Kalau kamu jatuh, misalkan belum jatuh lah, dalam arti ada dengar-dengar biasanya ada gretek-gretek atau kita membawa nggak imbang itu terasa di telinga maupun di pegangan kita terasa. Itu kalau misalkan mau jatuh, kamu berhenti aja. Nggak usah melakukan gerakan apapun. Kalau jatuh, biar jatuh dulu. Gerondang paling apa? Nasi putih. Yang atas sendiri tadi. Kalau kamu merasakan jatuh, barang itu mau jatuh, kamu bergerak yang berlebihan, akhirnya apa? Tumpah semua. Ya, jadi kalau misalkan pernah Pak Bibit bawa gini, kesandung jelek itu kita langsung berhenti aja, jangan melakukan gerakan yang berlebihan lagi di tangan kita yang pada waktu membawa makanan tadi. Kalau kita berlebihan membawanya ini tadi, kita akan kehilangan makanan itu semua, jatuh semua. Terus satu lagi saya punya pesan, bila temannya sedang membawa tray dan berisi barang, jangan sekali-kali teman yang lain mengambil. Misalkan Majesty bawa 1 tray gelas. Nah, itu Majesty pasti sudah diimbangkan sama tangannya. Tiba-tiba William datang. Tanpa sepengetahuan langsung nyomot gini, aku minta gelasnya 1. Gelas 1 itu diambil, di pegangan ini tidak imbang lagi. Jadi pada waktu mengambil gelas, harus bilang sama yang bersangkutan supaya menjaga keseimbangan tray itu. Karena yang tahu bahwa keseimbangan tray itu adalah orang yang membawanya. Jangan sampai Majesty masih bawa gelas, tiba-tiba temannya Lee atau Rizky datang ngambil. Itu pasti keseimbangannya akan berubah yang di tangan. Ya, gitu ya. Oke. Terus dalam membawa tray, kemarin room service, kalau membawa tray jangan sampai Anda di depannya Anda. Kalau Anda bawa di depan Anda akan pandangan Anda tertutup oleh tray. Kalau ada misalkan ini apa? Celudak ya, celudakan atau tangga itu kita tidak lihat. Yang betul gimana Pak? Yang betul di samping seperti ini. Ya, baru kalau kita mau menyervis diturunkan di hadapan kita seperti ini. Kalau jalan di mana jalannya seperti ini. Supaya apa? Pandangan kita tetap ke depan. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Gitu Majesty ya. Kalau mengenai tamu kita harus minta maaf. Kalau misalkan masakan itu bagaimana Pak nantinya itu kebijakan dari aturan perusahaan itu. Oke, yang penting intinya minta maaf dulu kepada tamunya. Karena kita sudah membuat kotor baju tamu. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, masalah greeting di service sequence. Hmm. Halo, Pak. Halo ya. Itu kalau semisalnya tamunya ada benar-benar kita kenal, terus kita menyapanya dengan sapaan yang santai itu boleh atau enggak? Atau seharusnya kita tetap sopan ke mereka?
Oh, gini William. Kalau misalkan tamu itu sudah akrab dengan kita, kalau kita greeting saja kita sebutkan namanya itu sudah senang sekali. Beda. Kalau saya cuma bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Saya kalau misalkan ucapkan selamat pagi Pak William, gimana kabarnya? Beda nggak kira-kira di perasaan Anda? Ya enggak? Nah, cuma kalau pada waktu kita sudah akrab dengan tamu, jangan sampai kita melewati batas. Ya, di mana tamu itu juga membutuhkan suatu privasi. Ya, kalau sudah misalkan Anda sudah akrab, belum tentu pada waktu itu orangnya lagi mood, lagi pikirannya senang, lagi pikirannya happy. Mungkin ada masalah. Nah, suatu saat kalau misalkan Anda pada waktu dia lagi tidak mood, tidak lagi senang diajak ngomong, Anda tiba-tiba nyelonong pengen ngajak ngomong karena sudah akrab, itu salah. Karena apa? Mungkin dia merasa tidak nyaman juga. Perkecualian Willem, misalkan dia datang ke restoran, pengen malah ngajak ngomong Anda. Nah, itu tidak apa-apa. Tetap kita ajak ngomong dengan baik, dengan sopan. Dulu waktu Pak Bibit di bartender, waktu di sebuah diskotik, di situ itu sebenarnya bukan orang yang mabuk aja semuanya di situ. Orang yang pengen nyantai, pengen ngajak ngobrol, ke sana, kemari. Itu lebih enjoy kepada tamu. Ya, enggak apa-apa. Pak Ubed dulu sambil ngobrol, nuangkan minuman. Ya Pak, silakan gimana. Jadi mereka itu kadang datang ke tempat hiburan bukan hanya untuk mabuk-mabukan, untuk enggak. Kadang mereka memang membutuhkan suatu suasana yang gimana bisa diajak ngomong. Ya. Jadi kalau semakin kita bisa menggait tamu dalam arti, wah, aku kalau sudah ketemu Mas William udah seneng rasanya. Itu nanti kalau datang ke sebuah restoran biasanya gini, Mas William ada nggak Pak? Nah, itu suatu kebanggaan apa? Ternyata kita dikenal baik dengan orang lain. Seperti William ya. Jadi tetap kita jaga yang namanya attitude-nya, karena apa? Kita masih punya yang namanya batasan dia sebagai customer kita yang sebagai orang yang melayani. Gitu ya William, tapi tetap rasa hormat, kemudian rasa kekeluargaannya tetap dijaga, meskipun sudah baik sekali, jangan istilahnya ngelamak. Kalau orang Jawa bilang itu ngelamak, ya ngelamak itu itu suka dong apik sama saya, jangan. Ya tetap kita anggap dia perkecualian William. Itu sudah baik sekali dan di luar jam kerja, misalkan